Sang Begawan pada saat itu mendapatkan wangsit jika dari para dewa jika sakitnya tadi yang dialami sakit penyakit kulit yang ia alami tadi bisa sembuh, yaitu obatnya hanya satu, yaitu boreh layon yang sekar kagunganing putri ingkang lahir dinten Anggara Kasih tanggal setunggal wulan Suratur lahiripun sungsang sarta kalungsus. Bisa dikatakan pada saat itu lahir boreh sekar boreh itu tadi diambil dari seorang wanita yang lahirnya pada Anggara Kasih, Anggara tadi Slasa Kliwon. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon, cerita maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Setelah kemarin kita telah membahas tentang lakon Arjuna Dulit. Ya. Nah, kali ini apakah masih ada lakon-lakon yang menceritakan tentang tokoh Arjuna sebagai peran utama, Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang lakon Arjuna Dulit yang merupakan sanggit lain dari lakon Bima Racun, di mana di situ Raden Arjuna atau Permati tadi menyamar dirinya menjadi Raden Arjuna Dulit dan berjualan gamping sebagai gantan bersama si para punakawan kemarin. Nah, jika Mas Bayu kali ini menanyakan tentang apakah masih ada lakon yang mengisahkan tentang Arjuna yang sebagai peran utama, nah saya ketahui masih ada salah satu lakon Mas Bayu yang mengisahkan tentang Arjuna sebagai lakon sebagai peran utama. Di situ ada lakon Arjuna Buduk. Di Serat Pustaka Raja ada lakon Arjuna Buduk. Nah, kali ini kita akan bahas tentang lakon tersebut dimulai ketika di negara Ndorowati, Prabu Kresna tadi beserta anaknya yaitu Raden Sombo dan juga adik iparnya yaitu Raden Setyaki. Nah, suatu hari pada saat itu sang raja tadi menerima kedatangan kakaknya, raja negara Mandura yaitu Prabu Baladewa. Nah, kedatangan dari Baladewa tersebut diceritakan pada saat itu adalah dia ingin menanyakan tentang hilangnya si Raden Arjuna atau Janaka. Prabu Kresna menjawab bahwasannya dia tidak mengetahui tentang hilangnya si Arjuna tersebut. Nah, di situ diceritakan ternyata si Kresna juga sedang menunggu kembalinya si Arjuna karena telah lama sekali perginya tidak kembali. Nah, Prabu Baladewa pada saat itu mengatakan pada adiknya dia menginginkan agar istrinya si Arjuna yaitu Dewi Sembodra yang dititipkan di negara Ndorowati tadi untuk dibawa ke negara Mandura dan akan dinikahkan dengan Raden Burisrawa pada saat itu, Mas Bayu. Nah, pada saat itu juga lalu datanglah si Wibima atau Werkudara tadi datang ke negara Ndorowati, bahwasanya dia juga mengatakan dia ingin memboyong si Dewi Sembodra pulang ke negara Amarta untuk menunggu kembalinya si Arjuna pada saat itu. Lalu bagaimana respon dari Baladewa, Mas, mendengar perkataan dari Werkudara tadi? Nah, Baladewa pada saat itu pun merasa tersinggung. Ternyata dia karena marah karena niatnya tadi ingin menikahkan Sembodra tadi yang ditinggal Arjuna tadi untuk dinikahkan dengan Burisrawa. Dia merasa ada seseorang yang akan menghalangi niatnya tersebut. Maka di situ terjadilah pertengkaran, perdebatan di antara si Baladewa dan juga si Bima. Dan pada saat itu akhirnya dipisahkan oleh si Prabu Kresna sebagai penengah. Di situ mengatakan bahwasanya jika si Prabu Duryudana lalu melewat si Baladewa tadi ingin menikahkan Burisrawa, maka di situ diceritakan Prabu Duryudana dan Burisrawa diminta datang ke negara Ndorowati. Begitu juga si Kresna berpesan kepada Bima agar si Puntadewa jika ingin memboyong si Sembodra ke negara Amarta, Puntadewa pun diminta juga untuk datang ke negara Ndorowati pada saat itu. Nah, perlunya untuk mengadakan sebuah musyawarah tentang bagaimana nasib selanjutnya dari Sembodra yang pada saat itu ditinggal oleh Arjuna sudah cukup lama dan tidak kembali pada saat itu.
itu. Nah, akhirnya Baladewa pada saat itu ngistake dawuh adik Kresna tadi, lalu dia ingin pergi untuk membawa Duryudana dan Burisrawa datang ke negara Ndorowati, dan juga si Bima untuk menemui si Puntadewa untuk datang juga ke negara Ndorowati pada saat itu. Oh, jadi begitu ya Mas, masukan dari Prabu Kresna. Ya, benar mereka sekali. Semua. Ya, benar sekali. Nah, diceritakan ternyata di balik niat Baladewa tadi dan para ingin menikahkan Burisrawa tadi, karena dia tadi disengguyung dengan para Kurawa. Dan juga Prabu Duryudana untuk menikahkan si Sembodra dan Burisrawa. Nah, Baladewa pada saat lalu mengutus kepada Patih Sengguni pada saat itu untuk mengikuti jejak si Bima tadi atau Werkudara yang menghalang-halanginya untuk menikahkan Burisrawa dan Sembodra. Nah, Patih Sengguni lalu mengutus kepada para Kurawa tadi untuk menyerang Bima pada saat itu. Nah, singkat cerita para Kurawa lalu menyerang si Bima itu tadi, akan tetapi Kurawa pada situ kalah melawan si Bima. Nah, sedangkan pada saat itu si Bima melanjutkan di negara Amarta. Nah, di tempat lain Mas Bayu, di negara namanya negara Ngerancang Gripik. Nah, negara Ngerancang Gripik terdapat seorang raja muda yang sangatlah tampan bernama Prabu Sosro Kandowo. Prabu Sosro Kandowo, dia memiliki patih bernama Patih Danupoyo. Nah, diceritakan sang raja tadi sedang memikirkan tentang kerajaan Ngerancang Gripik tadi sedang mengalami gejolak. Dan pada saat itu dia mendapatkan wangsit bahwasanya dia harus menikahkan si Sembodra itu tadi, harus menikah dengan Dewi Sembodra pada saat itu. Nah, diceritakan sang raja tadi ingin melamar si Sembodra yang berada di negara Ndorowati, sang raja itu tadi, Sosro Kandowo tadi. Akhirnya dia berangkat bersama patihnya. Nah, di pertapan namanya Pertapan Banjarmladi, di situ terdapat seorang panditanya sangat sudah tua juga mengalami sakit, namanya sakit kulit, gudiken lah atau buduk bisa dikatakan seperti itu. Pandita tersebut diceritakan hanya bisa tiduran di sebuah dipan atau kursi panjang. Nah, begawan tersebut bernama Begawan Sidolancang atau Arjuna Buduk. Nah, pada saat itu dia tadi sedang bersama anaknya bernama Bambang Widyatmoko dan Bambang Sunggoto beserta para punakawan di situ. Jadi kancane si begawan si Arjuna Buduk tadi ada bersama dua anaknya. Nah, sang begawan pada saat itu mendapatkan wangsit jika dari para dewa jika sakitnya tadi yang dialami, sakit penyakit kulit yang ia alami tadi bisa sembuh, yaitu obatnya hanya satu, yaitu boreh layon yang sekar kagunganing putri ingkang lahir dinten Anggara Kasih tanggal setunggal wulan Suratur lahiripun sungsang sarta kalungsus. Bisa dikatakan pada saat itu lahir Sekar Boreh itu tadi diambil dari seorang wanita yang lahirnya pada Anggara Kasih. Anggara tadi Slasa Kliwon. Tanggal 1 di bulan Suro, dan lahir dari perempuan tersebut lahirnya sungsang dan kalung usus atau digubel usus pada saat itu Mas Bayu. Nah, dan menurut penuturan Semar pada saat itu tidak ada salah satu putri yang masuk kriteria yang diajukan dari wangsit tersebut, yang diajukan oleh Begawan Arjuna Buduk tadi selain putri dari negara Ndorowati yaitu Dewi Sembodra. Jadi kriteria yang dimaksudkan dalam wangsit tersebut berada di Dewi Sembodra pada saat itu Mas Bayu. Oh, ternyata menurut Semar kriteria yang dimaksud menurut wangsit itu adalah Dewi Sembodra. Dewi Sembodra yang sedang berada di negara Ndorowati. Nah, terus apa yang dilakukan selanjutnya Mas? Bentar Mas, sebelum Mas cerita lebih lanjut, ya? Silahkan diminum dulu. Gimana Mas? Apa yang dilakukan Arjuna Buduk saat itu? Nah, di situ diceritakan sang begawan lalu mengutus salah satu anaknya yang bernama Bambang Widyatmoko tadi untuk pergi ke negara Ndorowati memberikan sebuah namanya sumbul untuk nantinya diberikan kepada Dewi Sembodra untuk bisa ditukarkan dengan sebuah obat sekar boreh itu tadi. Nah, di situ Bambang Widyatmoko lalu berangkat menuju ke negara Ndorowati pada saat itu. Nah, di tempat lain juga ada seorang pandita yang tidak memiliki tempat tinggal, hanya bisa masuk keluar hutan bernama Putut Sidolamong. Putut Sidolamong diceritakan dia bersama adiknya bernama Endang Pratolortno. Nah, suatu ketika sang dewi tadi ceritakan Endang Pratolortno tadi kasmaran dengan namanya Bambang Widyatmoko. Nah, maka di situ kakaknya Putut Sidolamong tadi ingin mencari keberadaan si Bambang Widyatmoko tadi. Akhirnya di situ diceritakan mereka bertemu. Jadi mereka bertemu si Bambang Widyatmoko dan Putut Sidolamong tadi bertemu, dan di situ dia mengatakan akan dinikahkan dengan si Endang Pratolortno pada saat itu Mas Bayu.
Terus apakah si Bambang Widyatmoko itu mau dinikahkan oleh siapa tadi? Endang Pratolortno. Endang Pratolortno, Mas. Nah, di situ Bambang Widyatmoko tadi cerita tidak mau. Tidak mau karena dia sedang mencari obat untuk ayahnya itu tadi, Arjuna Buduk yang sedang sakit tadi. Nah, akan tetapi di situ Putu Sidolamong terus memaksa dan itu terjadilah peperangan. Bambang Widyatmoko tadi kalah. Akhirnya dia pasrah, Jiwaroko daripada dibunuh oleh si Putu Sidolamong akhirnya dibawa dan dinikahkan dengan si Dewi Pratolortno itu tadi. Nah, setelah pernikahan tersebut si Bambang Widyatmoko tentunya meminta izin untuk pamit melanjutkan perjalanannya menuju Ndorowati untuk mencari obat untuk si ayahnya Arjuna Buduk itu tadi. Dan sedangkan Putu Sidolamong tadi ceritakan mengizinkan dan akan mengawasi si Bambang Widyatmoko dari kejauhan. Oh, jadi pernikahan antara Bambang Widyatmoko dengan Endang Pratolortno itu didasari dengan rasa keterpaksaan ya? Bisa dikatakan seperti itu, Mas, karena tujuan awal dari Bambang Widyatmoko tadi adalah untuk mencari obat untuk si Arjuna Buduk. Nah, akan tetapi pada saat itu ternyata ya saling suka lah akhirnya Endang Pratolortno mungkin bisa dikatakan juga cantik. Nah, selanjutnya di negara Ndorowati di situ Prabu Kresna tadi akhirnya menerima kedatangan dari Prabu Duryudana yang dijanjikan Baladewa tadi. Akhirnya Duryudana datang bersama si Burisrawa. Nah, tidak berselang lama juga datanglah Bima. Tadi datang mengajak si Puntadewa. Nah, Duryudana pada saat itu meminta kepada Prabu Kresna untuk bisa memboyong si Dewi Sembodra tadi ke negara Astina dan akan dinikahkan dengan si putra negara Mandaraka yaitu si Burisrawa itu tadi. Nah, akan tetapi si Puntadewa meminta kepada si Kresna agar Sembodra tadi untuk diboyong ke negara Amarta menunggu kepulangan Arjuna karena si Puntadewa yakin bahwasanya Arjuna pasti akan kembali pada saat itu. Nah, lalu apa yang dilakukan Prabu Kresna saat itu, Mas? Nah, Kresna pun pada saat tentunya tidak bisa memutuskan hal yang berat itu tadi. Akhirnya dia memilih untuk melemparkan masalah tersebut kepada yang nanggung istilahnya yaitu Sembodra itu sendiri. Nah, Sembodra akhirnya dipanggil. Nah, di situ jelas Sembodra tadi ditanyakan oleh Kresna, dia lebih memilih untuk diboyong ke negara Astina dan dinikahkan dengan si Burisrawa atau diboyong ke negara Amarta untuk menunggu kepulangan si Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Lalu bagaimana jawaban dari Dewi Sembodra, Mas? Nah, Dewi Sembodra pada saat mengatakan dia tidak memilih kedua-dua negara tersebut. Jadi dia tidak mau untuk diboyong ke kedua negara tersebut. Nah, tiba-tiba pada situ datanglah si Bambang Widyatmoko tadi datang menghadap para tamu yang ada di negara Ndorowati tadi mengatakan bahwasanya dia diutus oleh seseorang begawan bernama Arjuna Buduk tadi memberikan sumbul yang dibawa tadi diberikan kepada si Dewi Sembodra dan sekaligus bisa ditukarkan dengan sebuah obat karena ayahnya yaitu Arjuna Buduk tadi sedang mengalami sakit kulit istilahnya seperti itu dan menurut Mangsit yang hanya bisa menyembuhkan adalah si Dewi Sembodra pada saat itu. Nah, sumbul tersebut lalu diberikan kepada si Dewi Sembodra. Nah, setelah dibuka oleh Dewi Sembodra, ternyata isi dari sumbul tersebut, isi dari sumbul yang diberikan Bambang Widyatmoko tadi adalah sebuah pakaian milik si Arjuna pada saat itu, Mas Bayu. Jadi isinya itu pakaiannya Arjuna. Benar, saya pakaian dari milik si Arjuna dan di situ tentunya si Dewi Sembodra tadi kaget. Dewi Sembodra pada saat itu kaget. Lalu dia segera menutup kembali sumbul tersebut agar tidak diketahui oleh si para tamu yang hadir di negara Ndorowati tersebut, Mas Bayu. Nah, Sembodra pada saat itu mengatakan kepada Prabu Kresna bahwasanya setelah melihat sumbul tersebut dia akan membantu si Bambang Widyatmoko tadi mengobati si begawan Arjuna Buduk itu tadi. Nah, belum sampai dijawab pada saat itu Kresna tadi bersama Baladewa tadi diceritakan Baladewa tadi marah kepada Bambang Widyatmoko dianggap lancang atau tidak sopan mengganggu para raja yang sedang mengadakan pertemuan tersebut. Nah, Bima pada saat ternyata malah membela si Bambang Widyatmoko tadi karena yang berhak menentukan permasalahan tersebut adalah si Dewi Sembodra itu sendiri, Mas Bayu. Nah, tiba-tiba di Paseban negara Ndoro tadi terjadi geger, terjadi musuh yang menyerang dari negara Ngerancang Gribek tadi yaitu Prabu Sosrokandowo tadi mengamuk di negara Ndorowati ingin meminta Dewi Sembodra. Nah, Prabu Kresna lalu mengadakan sayembara siapa yang bisa mengalahkan musuh yang menyerang negara Ndorowati maka ya yang akan berhak memboyong si Dewi Sembodra pada saat itu, Mas Bayu. Jadi saat itu Prabu Kresna mengadakan sayembara ya, Mas? Ya, benar sekali. Bisa mengalahkan musuh, ia yang akan bisa beristri Dewi
Samudra ya benar sekali. Nah, Prabu Duryudana pada saat itu bersama Baladewa dan juga Burisrawa tadi beserta para Kurawa langsung saja pergi dari Paseban tersebut, lalu dia ingin menemui musuh tersebut dan berperang di situ. Sedangkan si Bima pada saat itu takut akan kesempatan tersebut, istilahnya diambil oleh para Kurawa dan Baladewa. Dia pada saat akan pergi menghadang musuh itu tadi diceritakan dia dihalang-halangi oleh Prabu Kresna, dan di situ diceritakan Prabu Kresna tadi memberikan sebuah pesan diam-diam di telinga agar si Bima tadi diam saja di kedaton itu tadi. Nah, Bima pun akhirnya paham apa yang dimaksudkan Kresna dan dia tidak jadi menemui musuh tadi, dan dia lebih duduk di pendapa beserta Kresna dan juga Sembadra dan juga si Puntadewa. Nah, diceritakan si Baladewa beserta para Kurawa tadi yang tanding melawan Prabu Sosrokandawa tadi, ceritakan singkat cerita semuanya tadi kalah. Para Kurawa, Baladewa tadi kalah melawan si Sosrokandawa karena diceritakan si Sosrokandawa tadi memiliki sebuah pusaka yang sangat sakti bernama Pusaka Sengkali. Nah, Kresna pada saat melihat kejadian tersebut lalu mengutus kepada Bambang Widyatmoko tadi untuk mengalahkan musuh tersebut. Nah, Bambang Widyatmoko pada saat itu segera menyerang si Sosrokandawa. Ternyata dia juga kewalahan, akan tetapi dia mengatakan bahwasanya ayahnya yaitu si Begawan Arjuna Buduk itu tadi dia adalah seseorang yang sebenarnya sangatlah sakti. Akan tetapi pada itu sedang mengalami sakit keras, maka dia tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berjalan. Nah, Sri Kresna pada saat itu beserta Bima beserta Sembadra pun juga akhirnya bersedia. Dia akan menemui si Arjuna Buduk tadi, mengobati sekaligus ingin meminta bantuan kepada Arjuna Buduk untuk bisa mengalahkan musuh Sosrokandawa tadi. Akhirnya di situ mereka berangkat. Si Kresna, Sembadra, Bambang Widyatmoko beserta Bima tadi berangkat ke pertapan Banjarmelati untuk menemui si Arjuna Buduk. Nah, sedangkan di pertapan tersebut Arjuna Buduk tadi ceritanya sedang tiduran di sebuah dipan karena tidak bisa kemana-mana. Nah, singkat cerita datanglah si Prabu Kresna beserta rombongan saudara Sembadra dan juga Widyatmoko dan Bima tadi, dan itu diceritakan si Kresna tadi mengatakan bahwa dia ingin meminta bantuan karena negara Ndorowati tadi sedang kedatangan musuh yaitu Prabu Sosrokandawa tersebut, Mas Bayu. Nah, Sang Resi pada saat itu mengatakan bahwasanya si Arjuna Buduk tadi mengatakan bahwasanya dia pun bersedia menghadapi musuh itu tadi, menghadapi musuh yang menyerang negara Ndorowati tadi. Akan tapi kan dia tidak bisa berjalan, maka dia meminta untuk digendong sampai di negara Ndorowati. Nah, diceritakan pada saat itu banyak sekali yang bersedia menggendong si Sang Resi tadi. Ada Bima pun juga bersedia, si Setyaki juga bersedia, bahkan Kresna mengatakan dia juga bersedia. Kan tetapi Sang Resi tadi ceritanya tidak mau digendong oleh laki-laki tadi, tidak mau. Dan dia memilih pada saat itu yang meminta si Rasnya tadi meminta agar dia menggendongnya itu tadi adalah seorang perempuan yaitu Dewi Sembadra. Nah, mau tidak mau karena mungkin si Sembadra juga tahu bahwa sebenarnya Begawan Arjuna Buduk tadi adalah suaminya, karena sumbul yang diberikan Widyatmoko tadi adalah pakaian Arjuna. Akhirnya si Sembadra tadi istilahnya mengiyakan dia mau menggendong si Arjuna Buduk tadi sampai di negara Ndorowati pada saat itu, Mas Bayu. Jadi yang menggendong si Arjuna Buduk itu adalah Dewi Sembadra. Benar sekali, Mas Bayu. Nah, di luar juga Sang Dewi tadi mau menggendong Sang Resi yang sedang sakit kulit tadi. Akhirnya digendonglah si Arjuna Buduk tadi. Nah, di sepanjang perjalanan tadi ceritakan Sang Resi tadi lah selalu memainkan pucuk kemben dari si Dewi Sembadra. Akan tetapi di situ kan mengetahui bahwasanya karena hal tersebut sebenarnya tidak boleh karena istilahnya saru lah, seperti itu. Nah, tetapi kan Sembadra tadi mengetahui bahwa Arjuna Buduk yang digendong tadi adalah suaminya, maka ya sah-sah saja. Nah, akhirnya sesampainya di negara Ndorowati, Sang Arjuna Buduk tadi dibawa ke medan perang dan mengatakan kepada musuhnya bahwa dia adalah jago dari negara Ndorowati, seperti itu, Mas Bayu. Lalu bagaimana reaksi dari Prabu Sosrokandawa, Mas, melihat lawannya itu sedang sakit-sakitan? Nah, diceritakan Prabu Sosrokandawa tadi melihat musuh yang jago negara Ndorowati kok meng loro ya ngono, dia cerita dia merasa dihina. Karena musuhnya tadi seorang yang cacat, tidak bisa berjalan dan juga penyakitan, istilahnya seperti itu. Nah, diceritakan lalu dia menghajar si
Arjuna Budok itu tadi, terus dikepuki, dihajar. Akan tapi diceritakan si Arjuna Budok tadi ceritakan dia tidak mati, dia tidak kesakitan, malah diceritakan sakit yang dialami si Arjuna Budok tadi malah bisa sembuh. Diceritakan pada saat itu Prabu Sosrokandowo tadi merasa dihina tentunya Mas, karena musuhnya tadi adalah seseorang yang cacat, tidak bisa berjalan, istilah penyakitan nih tadi, penyakit kulit tadi. Dan disitu diceritakan lalu saja si Prabu Sosrokandowo tadi menghajar si Arjuna Budok tadi. Nah, sang resi tadi dihajar habis-habisan oleh si Prabu Sosrokandowo. Akan tapi di situ Arjuna Budok tadi tidak mati. Dan malah penyakit yang dideritanya tadi malah sembuh, dia bisa berjalan, malah dia bisa melawan si Prabu Sosrokandowo itu tadi. Akhirnya si resi Arjuna Budok tadi akhirnya badar menjadi Raden Permadi atau Janaka, dan akhirnya berperang melawan Sosrokandowo, dan Sosrokandowo pun juga badar. Akhirnya dia berubah menjadi Dewi Srikandi. Jadi Prabu Sosrokandowo tadi sebenarnya adalah si Dewi Srikandi itu tadi Mas Bayu. Nah, Patih Danupoyo tadi akhirnya juga badar, berperang melawan Putut Sidolamong. Akhirnya di situ dia berperang, akhirnya mereka di badar. Danupoyo tadi badar menjadi Antaraja, sedangkan si Putut Sidolamong tadi akhirnya badar juga menjadi si Raden Gatotkaca pada saat itu Mas Bayu. Nah, Endang Pratolorto yang dinikah itu tadi juga badar menjadi Dewi Siti Sendari, dan akhirnya si Bambang Widyatmoko tadi akhirnya badar juga menjadi Raden Abimanyu, seperti itu Mas Bayu. Nah, Prabu Baladewa yang mengetahui kejadian tersebut melihat Janaka, Srikandi, Gatotkaca beserta Abimanyu tadi setelah badar, setelah kembali kumpul itu tadi beserta Siti Sendari, akhirnya di situ timbul. Nah, di situ dia malu lah. Dikatakan dia malu, merasa bersalah akan apa yang dia lakukan. Dia ingin menjodohkan Sembodra dengan Burisrawa tadi. Akhirnya si Baladewa pun merasa bersalah dan kembali berkumpul bersama si para Pandhawa akhirnya pada saat itu. Nah, sedangkan Burisrawa yang mengetahui niatnya gagal ingin membunuh Sembodra tadi, dia mengamuk, akan tapi bisa dikalahkan oleh si Bima pada saat itu Mas Bayu. Jadi lakon si Arjuna Budok tadi merupakan lakon seperti malian. Banyak sekali yang istilahnya menjelma, ya banyak. Jadi jika salah satu seperti Arjuna tadi menghilang dari Kasatriyan Matu, jadi yang mencari tadi sebenarnya banyak sekali. Hanya Srikandi tidak merubah dirinya, jika keluar dari, mungkin bisa dikatakan jika para yang memiliki sebuah negara tadi keluar dari negara tersebut, pasti dia akan mengasingkan namanya, mengganti namanya. Seperti Srikandi tadi merubah dirinya menjadi seorang raja, Gatotkaca juga, Abimanyu merubah dirinya seperti itu tadi. Jadi banyak sekali lakon-lakon mana, akan tetapi jika dibilang akhirnya dia bisa ngumpul kembali. Pada endingnya akhirnya dia bisa badar sendiri-sendiri dan akhirnya bisa berkumpul menjadi satu Mas Bayu. Oh, jadi akhirnya sekarang semuanya bisa berkumpul kembali. Ya. Dan ternyata si Arjuna Budok itu tadi adalah Permadi atau Janaka ya? Ya, benar sekali seperti itu Mas Bayu. Ya. Terima kasih ya Mas atas Sama-sama. kisahnya kali ini. Nanti bisa dilanjut lagi cerita di episode selanjutnya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang lakon Arjuna Budok yang merupakan perwujudan dari Permadi atau Janaka. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.